Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini masih dapat berjumpa dalam untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu tahrijul hadis mengenai konsep tamak. Salam dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir akhir. Amin. Di sini kelompok kami beranggotakan Rangga Hernanda Setiawan dengan NIM 005, Heri Supriyanto NIM 012, saya NIM Muhammad Alif Al-Kautsar NIM 031, Novel Sakit Rabani NIM 026, Ramadhani Al-Qadri NIM 001, Sofia Tore NIM 027, angkatan 2019 semester 4. Pertama ini abstrak yang akan dijelaskan oleh Mas Rangga. Silakan Mas Rangga. Abstrak. Serakah adalah keinginan dalam diri seorang untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia atau dia telah memiliki untuk kepentingan mereka sendiri. Serakah adalah sikap yang sangat buruk. Keinginan untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan tidak dilarang, selama karena kekayaan diperoleh berdasarkan ajaran Islam. Kualitas hadis terkait dan bagaimana serakah dalam pandangan hadis. Ini aspek keserakahan yang bagaimana kita untuk menyikapinya. Kata kunci yang kita ambil yaitu keserakahan, tahrij hadis, kandungan. Pendahuluan, Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan agar pengikutnya melakukan perilaku terpuji. Kuncinya adalah keteguhan kita untuk berpegang kepada ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW melarang siapapun berlaku tamak atau serakah. Tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sifat manusia yang ingin memborong segalanya dan mengumpulkan semuanya. Rasa tamak pada harta akan berhenti jika sudah mati dan kubur hingga tanah memenuhi mulutnya. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk saling berbagi, tolong menolong, dan berbuat adil. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menyisihkan sebagian hartanya dengan cara bersedekah pada orang lain yang membutuhkan. Selain untuk berbagai hal, kita bisa gunakan sedekah ini untuk amal. Sedekah tak harus dilakukan pada saat membayar zakat ataupun infak. Dimanapun dan kapanpun kamu bisa bersedekah. Yang terpenting niatkan hatimu baikmu. Besar kecilnya adalah urusan Allah. Ganjarannya adalah amalan baik. Dengan sedekah disamping biarkan dari sifat tamak. Sedekah memiliki banyak pahala atau balasan dari Allah. Di antaranya menghapuskan harta tidak berkurang, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga khusus untuk hamba yang bersedekah, membebaskan diri dari siksa kubur, hati yang bahagia, amalan yang tak terputus hingga akhir hayat, menghindarkan dari segala mara bahaya, dapat memanjangkan umur. Monggo Mas Rama. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan mengkritik kualitas sanad dan matan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengumpulkan sumber data dari berbagai aspek terkait yang bisa memenuhi kriteria sanad dan matan hadis. Untuk jenis penelitian ini kami menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal,
website, dan dokumen-dokumen lainnya, terutama yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema pembahasan, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang khusus digunakan dalam penelitian hadis. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian sanad maupun matan hadis adalah dengan melakukan tahrij al-hadis terlebih dahulu dengan cara-cara sebagai berikut: A. Melakukan penelusuran hadis melalui hafal hadis. B. Melakukan penelusuran hadis melalui topik masalah yang dibicarakan hadis. Setelah tahrij al-hadis dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti sanad hadis. Dalam penelitian sanad, aspek-aspek penelitian yang harus diperhatikan dalam kesahihan sebuah hadis adalah: 1. Sanad bersambung. 2. Riwayat bersifat adil. 3. Riwayat bersifat dobit. 4. Terhindar dari syadz. Dan 5. Terhindar dari illat. Adapun langkah-langkah penelitian matan dapat dilakukan dengan menerapkan tolak ukur sebagai berikut. A. Susunan bahasanya tidak rancu. B. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat, interpretasikan tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. D. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. E. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan fakta sejarah. F. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti. Dan G. Kandungan pernyataannya tidak di luar kewajaran dari petunjuk umum ajaran Islam. Ya, selanjutnya hasil penelitian. Silakan, Mas. Selanjutnya pengertian dari tamak. Dari hasil penelitian ini, menurut bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Serakah dalam bahasa Arab disebut tamak, yaitu sikap yang selalu ingin memperoleh sesuatu yang sangat banyak untuk diri sendiri. Orang tamak itu selalu mengharap pemberian dari orang lain, namun dia sendiri bersikap pelit atau bakhil ataupun medit. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan halal dan haramnya. Tamak itu termasuk salah satu penyakit hati yang tidak istiqomah kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya gelisah, hendak begini, hendak begitu, terhuyung ke kiri dan ke kanan, seperti pohon yang dihembus angin. Tamak ini adalah sifat manusia yang ingin memborong segalanya dan mengumpulkan segalanya. Tidak ada yang ia sukai. Semuanya ia suka tanpa mau mengetahui apa gunanya. Milik yang ada di tangan orang pun ia sukai. Untuk itu ia akan berusaha terus memperoleh segala hal itu tanpa memikirkan rasa malu dirinya sendiri. Selanjutnya, ajaran-ajaran agama yang baik dan agung tidak selamanya dipahami secara benar oleh penganutnya, sehingga tidak jarang jika ajaran tersebut menjadi sesuatu yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi dalam sifat tamak. Seperti yang kita ketahui di masyarakat,
banyak sekali praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tindakan tersebut bukan sebagai bentuk yang diajarkan Islam. Bahkan praktik tersebut sudah menjadi sesuatu yang sangat umum di masyarakat kita. Di antara contohnya adalah pungli di jalanan dan korupsi pejabat publik dari seseorang yang kaya. Kondisi masyarakat dinilai buruk, bisa melahirkan seseorang pemimpin yang buruk. Pejabat publik yang seharusnya memberikan pelayanan publik justru hanya melayani dirinya sendiri demi memuaskan hawa nafsu dirinya sendiri. Korupsi saat ini dinilai sesuatu hal yang lumrah, hal yang biasa dilakukan oleh seluruh pejabat. Mereka mempunyai gaji yang cukup fantastis, tapi masih tergiur dengan uang yang lainnya, dan tidak henti-hentinya melakukan tindakan korupsi. Sifat tamak pada harta itu akan berhenti ya jika sudah mati dan dikubur hingga tanah memenuhi mulutnya, menghampiri mereka, dan hingga seluruh tubuh ini menjadi hancur. Barulah berhenti sifat tamak itu. Setiap perbuatan korupsi, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan bacakan hadis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayjin an Ata'in qala sami'tu ibna Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu law kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Jurayj dari Atha, dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya anak Adam ini memiliki harta sebanyak 2 bukit, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima tobat siapa saja yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya, Haddatsana Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Qutaibah Nuh Sa'idin qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Awanata an Qatadata an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana li ibni Adam wadiyani min mali ibtahu wadiya thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sementara 2 orang yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak 2 lembah, mereka itu masih ingin mendapatkan 1 lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh, melainkan hanya tanah atau maut menghampirinya. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang telah bertobat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, saya selanjutnya saya serahkan kepada yang lainnya. Perawi dari Sahih Bukhari. Perawi yang terdapat dalam hadis di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ialah Abu Asim, nama asli Ad-Dalkha bin Makhlad bin Ad-Dakhla bin Muslim. Wafat pada tahun 212 Hijriah. Tempat berdakwah Basrah. Berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Ibnu Jurayj.
Kemudian yang kedua adalah Ibnu Juraij. Nama asli Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, wafat pada tahun 150 Hijriah. Tempat berdakwah Maruraut, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Atta. Yang ketiga ialah Atta. Nama Atta bin Abi Rabbah Aslam, wafat pada tahun 114 Hijriah. Tempat berdakwah Marurawat, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas, nama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, wafat pada tahun 68 Hijrah. Tempat berdakwah Marurawat, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Rasulullah. Kemudian perawi dari Sahih Muslim. Yang pertama ialah Yahya bin Yahya. Nama Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdurrahman, wafat 226 Hijrah. Tempat berdakwah Himas, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Abu Wan. Kemudian Sa'ad bin Mansur. Nama Sa'id bin Mansur bin Syu'bah, wafat 227 Hijrah. Tempat berdakwah Marurawat, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Abu Uwanah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id. Nama Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, wafat pada tahun 240 Hijrah. Tempat berdakwah Himas, berguru, mempunyai guru diantara adalah Abu Uwanah. Kemudian yang kedua ialah Abu Uwanah. Nama Waddah bin Abdullah Maula Yazid bin Abba, wafat pada tahun 176 Hijrah. Tempat berdakwah Basrah, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Qatadah bin Qatadah. Ketiga Qatadah, nama Qatadah bin Damma bin Qatadah, wafat 117 Hijrah. Tempat berdakwah Basrah, berguru, mempunyai guru diantaranya adalah Anas. Yang keempat ialah Anas. Nama Anas bin Malik bin Nadir bin Damdom bin Zaid bin Haram, wafat pada tahun 91 Hijrah. Tempat berdakwah Basrah, berguru, mempunyai guru diantaranya ialah Rasulullah SAW. Kemudian Mas Sofyan, silakan Mas Sofyan. Lafaz-lafaz yang digunakan perawi dalam meriwayatkan hadis. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan oleh perawi hadis, adat al-tahammul wa alda, adalah lafaz-lafaz haddatsana, an, dan qola. Di dalam ulum hadis, lafaz-lafaz tersebut dapat diperinci sesuai dengan kelompok bagaimana cara perawi tersebut meriwayatkan hadis, serta kekuatan masing-masing dari lafaz tersebut. Untuk lafaz haddatsana dan qola masuk ke dalam kelompok al-sama, Hajjaj al-Khatib 1989-223. Sementara lafaz an masuk ke dalam atau dapat juga dikelompokkan ke dalam cara-cara al-sama. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama, hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu dalam sanad mengandung harf an, itu tidak terdapat penyembunyian informasi atau tadlis yang dilakukan perawi. Antara perawi dan perawi terdekat yang diantarai oleh harf an, itu dimungkinkan pertemuan. Malik
Malik bin Anas, Ibnu Ibnu Ab, Ibnu Abdal Ibnu Abdul Albar dan Iraqi menambahkan satu syarat lagi, yaitu para perawinya haruslah orang yang terpercaya. Dengan melihat sanad di atas yang diisi oleh para perawi-perawi yang siqat serta adanya hubungan guru dan murid dari masing-masing perawi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perawi-perawi tersebut pernah bertemu. Sedangkan dengan melihat derajat masing-masing perawi yang menduduki peringkat tinggi dalam kesiqahan, maka kemungkinan mereka melakukan pentadlisan sangatlah kecil. Oleh karena itu, maka lafaz-lafaz tahammul wa alda masing-masing perawi di atas dapat dikategorikan sebagai al-sama yang oleh para muhaddis dinilai sebagai peringkat teratas di dalam periwayatan hadis. Ya, selanjutnya kritik matan. Kritik matan ini sebenarnya sebagaimana telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya tentang penelitian matan itu, maka bagaimana untuk menentukan kritik matannya, apakah matannya itu benar-benar sahih atau tidak, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 7. Yang pertama, susunan bahasanya itu tidak rancu. Kemudian yang kedua, kandungan kenyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan secara rasional. Kemudian yang ketiga, kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. Kemudian yang keempat, kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Dan yang kelima, kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi dari 7 itu tadi ya, bahwasanya untuk mengetahui apakah sebuah matan hadis benar-benar tidak mengalami kerancuan, kalau ukuran minimal itu susunan bahasanya, dikembalikan ke kaidah bahasa Arab. Redaksional hadis tadi dipastikan ya bahwa matan tersebut tidak mengalami kerancuan bahasa. Kemudian mengenai kontekstual redaksinya, bahwa larangan tamak itu tentu tidak bertentangan dengan akal sehat. Larangan tamak itu juga hal yang merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri di akhirat nanti. Maka hal tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah bahwa Rasulullah SAW juga memberikan larangan untuk tidak bersikap tamak. Dengan apa? Dengan kisah-kisah akibat tamak yang dialami oleh manusia. Kemudian hadis tersebut tentu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Salah satu ayat yang berbicara dengan larangan untuk bersikap tamak, yaitu dalam Quran surat Toha ayat 133. Maka dikatakan dengan begitu, hadis tersebut telah memenuhi persyaratan matan hadis yang sahih. Selanjutnya ini ada telaah matan hadis perspektif kitab syarah hadis. Baik, saya mulai materi selanjutnya, yaitu mengenai telaah matan hadis perspektif kitab syarah hadis. Di dalam penelitian ini, kami mengambil keterangan mengenai hadis di atas dari salah satu syarah atau penjelas hadis. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana para muhadis mempunyai otoritas khusus dalam bidang hadis, menjelaskan tentang kandungan hadis terkait dengan hadis yang sedang dibahas. Dalam hal ini pula, syarah kitab hadis yang kami gunakan adalah Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Aqsalani, syarah Sahih Bukhari. Apabila kita memperhatikan matan hadis tersebut, hadis di atas mempunyai redaksi yang berbeda, maka hadis tersebut mempunyai makna yang sama, namun redaksinya yang berbeda-beda. Redaksi tersebut adalah wadiyani min malin, wadiyani min zahabin, fiddatin. Dalam syarah Bukhari diungkapkan juga bahwa antara satu kalimat dengan kalimat yang lain saling menafsirkan. Maka yang disebut dengan mal adalah emas dan perak. Sedangkan kata-kata labtagha, uhibbu, la yamlau, dan la yasbau, menurut Al-Karmani
mengisyaratkan bahwa ungkapan itu adalah kinayah kematian. Sehingga dapat dipahami bahwa manusia baru berhenti untuk mencari atau menyukai, memenuhi perutnya setelah menemui ajal mereka. Sementara kata-kata fam, jauf, dan ain di dalam hadis tersebut memiliki makna yang sama, yaitu semuanya mengantarkan manusia untuk mencari dan mendapatkan harta. Dan dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya manusia itu adalah cinta dunia, harta, dan suka bermegah-megahan. Dan apabila sudah memiliki satu, maka dia berusaha untuk menambah menjadi dua. Dan apabila mempunyai dua, maka dia berusaha untuk menambah tiga, dan begitulah seterusnya sampai menemukan kepuasan mereka sendiri. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu kandungan hadis. Kandungan hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa sifat manusia itu tidak pernah merasa puas dengan harta yang mereka miliki atau harta yang mereka usahakan. Dan itulah sifat dan watak orang zaman ini, kecuali yang Allah berikan taufik untuk menyikapi harta dengan benar. Ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk urusan dunianya, sampai lupa melakukan ketaatan dan lalai akan kehidupan kekal di akhirat. Seperti yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas. Sudah dibacakan oleh Mas Zaki tadi. Ya, yang sudah dibacakan oleh Mas Zaki tadi. Next. Ini juga sama. Kemudian dalam Nuzatul Muttaqin Syarah Riyadhis Shalihin yang disusun diantaranya oleh Syekh Mustafa Al-Ghumrah, yang dimaksud dengan kata tidak ada yang memenuhi perutnya kecuali tanah, yaitu manusia terus-menerus memenuhi dirinya dengan harta sampai ia mati. Lantas dikuburnya, isi perutnya dipenuhi dengan tanah kuburan. Kemudian dari hadis yang telah disampaikan kelompok kami ini mengandung 2 poin atau mengandung 2 makna yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, semangatnya manusia untuk terus-menerus mengumpulkan harta dan kemewahan dunia lainnya. Semangat seperti ini tercela jika sampai membuat lalai dari ketaatan dan hati menjadi sibuk dengan dunia daripada akhirat. Atau dengan kata lain, kita hanya berfokus untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya hingga kita tuh lalai terhadap urusan akhirat, hingga tiba-tiba ajal menjemput kita tanpa kita sadari. Kemudian poin yang selanjutnya atau pelajaran yang selanjutnya yaitu sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hambanya. Ya, selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan pada pembahasan kita takhrid hadis mengenai sifat tamak. Bahwasanya tamak merupakan cinta kepada dunia. Dalam hal ini harta tadi yang telah didefinisikan. Maksud dari mal itu apa? Terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sifat manusia yang ingin memborong segalanya dan mengumpulkan semuanya. Keinginan untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta itu sebenarnya tidak dilarang, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan harta yang diperolehnya bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi juga untuk kepentingan sosial seperti mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terkait hadis yang telah kami takhrij tadi tentang konsep tamak, diketahui bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang tidak kita menemukan kerancuannya dari segi periwayat, dari segi konteks isi hadis, matanya hadis tersebut merupakan hadis yang sahih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi teman-teman saudara-saudara sekalian. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.